menjelang siang ya teman-teman di rumah. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Jumpa lagi dengan saya Ani dalam ngobrol asik bersama poskupang.com hari ini. Nah teman-teman yang istimewa di rumah ya, hari ini topik pembicaraan kita juga sangat istimewa ya. Dan juga narasumber kita ini lebih istimewa daripada topik kita ya teman-teman hari ini. Dan mungkin sebelum saya perkenalkan narasumber kita, mungkin teman-teman di rumah sudah lihat, oh kayaknya saya kenal kakak Nyong yang di samping saya ini ya. Mungkin kalau yang sudah kenal silahkan langsung ya ke live chat kami di poskupang.com dan juga di YouTube Poskupang ya sekarang juga. Mungkin mau tulis, oh kakak itu namanya ini ya, kerja di sini ya dan sebagainya, silahkan ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini topik kita itu mengenai industri event di tengah pandemi dan outlook di 2021. Nah narasumber kita hari ini cocok sekali ya dengan topik kita hari ini. Ada Kak Ivan Rondo Kak ya, founder dari Indonesia Event. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya Kak? Sehat, cukup sehat ya Kak. Semoga selalu sehat Kak ya, karena di luar mendung dan hujan. Dan semoga hati kita juga tidak mendung dan hujan Kak. Atau bagaimana menurut Kak? Seperti itu. Oke. Nah teman-teman di rumah, sebagai founder Indonesia Event, Kak Ivan juga hari ini hadir bersama kita untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi konsep-konsep ya untuk outlook 2021 mengenai event ini seperti apa. Seperti kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul menghantam berbagai sisi kehidupan kita, termasuk juga dalam soal event ya teman-teman. Nah Kak Ivan ini sebagian besar teman-teman di luar sana sudah tahu ya Kak Ivan dengan Indonesia, dan juga masih ada teman-teman juga yang belum tahu mengenai Indonesia ini. Jadi bisa Kak Ivan cerita sedikit mengenai Indonesia Event Kak? Mungkin dari awal berdiri seperti apa, terus kegiatan sudah dilakukan sebelum pandemi. Silahkan Kak Ivan. Ya, terima kasih Kak Ali. Salam buat teman-teman Tribunan semua. Disuruh cerita tentang Indonesia, 16 tahun perjalanan panjang nih. Sudah lama sekali ya. Jauh saya pikir belum cukup, tapi singkatnya begini. Dunia kreativitas itu dunia namanya. Indonesia ini dia berevolusi sejak masih kuliah dulu di Sumedana, kan. Saya dan teman-teman suka berorganisasi. Kita lebih banyak fokus di bidang minat dan perumahan. Kebetulan di organisasi juga kita dapat peluang besar bagaimana harus bisa menciptakan aktivitas untuk aktivitas mahasiswa tingkat fakultas, ada komunitas maupun ada perguruan tinggi. Nah di proses itu bertemulah kita dengan dunia yang sebenarnya itu dunia profesional, bagaimana kita mencari sponsorship, mencari pendanaan, bertemulah dengan beberapa perusahaan swasta, dan mungkin mereka melihat dalam perjalanan itu kurang lebih tahun 2005-2006 kita cukup solid dan kompak karena mahasiswa kan idealismenya cuma di situ kan yang penting selesai di barang ya. Yang lain bisa belakang. Tapi pada saat itu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh salah satu brand perusahaan rokok yang memang waktu itu mereka lagi fokus untuk bagaimana branding segmentasi mereka dengan muda di kampus. Nah kita dapat kesempatan untuk bagaimana bisa menggagas satu ide yang lebih tersegmentasi lagi maksudnya. Musik itu seperti apa sih? Memang waktu itu tahun 2005-2006 itu musik Indonesia lagi ini pada saat itu lagi bagus-bagusnya, dan itu mewabah seluruh Indonesia. Termasuk lagu band indie di Kupang banyak sekali. Masuk dengan modern dance waktu itu, ada yang namanya parodi dan lain sebagainya. Ini karena teknologi belum ada di genggaman, orang nonton di YouTube belum ada, TV juga nggak mungkin, jadi butuh satu ruang fisik, panggung gitu. Nah di situ kita manfaat untuk menghadirkan teman-teman yang kreativitas ini. Kita roadshow, buat panggung, event, beberapa kampus, beberapa wilayah kelurahan. Nah, saking asiknya proses perjalanan, naik terus nih, mulai dipercaya nih. Pada 2007 dipercaya untuk ada challenge baru. Bisa tidak kalian menghandle perusahaan artis? Challenge kan, kenapa tidak gitu kan? Ya, itu yang saya itu ini dunia luar biasa sekali. Nekat sebenarnya, tapi kita juga punya intuisi kerja, sambil belajar itu cukup hati dan cukup berhasil internasional kita percaya di situ. Akhirnya di 2008 sadar bahwa ini satu industri yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu di masa depan. Saya berpikir seperti itu. Saya masih kuliah waktu itu.
saya buat satu perusahaan dengan izin waktu itu jasa profesional convention organizer. Dulu belum ada yang lain. Tahun 2007 masih 2008. 2007 2008 ya. Cepat sekali dari 2005 ya. Ya, dia sudah mulai bermitra lebih profesional, mulai belajar terbangun jaringan networking yang teman-teman Bali, Surabaya, Jakarta itu menjadi ruang untuk berdiskusi kan, karena semua ini juga mau kita juga bertumbuh di sini kan, di jaring internal perusahaan ini. Nah, ini setiap tahunnya pasti sedikitnya 2-3 konsep kita jalan. Lebih banyak ke sini. Entertainment memang lagi naik. Dalam perjalanan sampai dengan 2009-2010, ternyata dunia ini bukan soal pertunjukan musik. Tapi soal apa? Karena begitu atmosfer yang terbangun, mungkin dari luar ya perusahaan swasta yang datang BUMN dulu, dengan Kemlu, melihat bahwa perlu ada tim profesional yang mengelola beberapa event-event yang tidak bisa dikelola langsung oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga ini karena karyawannya lebih spesifikasi seperti itu. Nah ini kita minta ada beberapa BUMN swasta yang event sport, workshop, outbound. Itu tentunya dari konsep yang berbeda-beda. Tentu berbeda. Di situ challenge lagi. Tapi kebetulan saya sudah punya teman, sahabat, saudara dan kopi ada yang lebih besar di Jakarta, Surabaya. Diskusi kita. Kalau yang kayak gini briefnya gimana kita buat konsep-konsep implementasinya ya? Kita dikasih banyak referensi. Kita uji coba lagi. Hanya portofolio bertambah bertumbuh. Nah, perusahaan saya waktu itu namanya PT Anpro Primarindo. Dari dulu dengan namanya Anpro, Indonesia gitu. Dan di perusahaan swasta yang lain juga kita semakin bertumbuh juga untuk musik, showbiz, entertainment semakin banyak. Bahkan sampai kita sudah masuk ke dunia ST, saya berbeda 3 konsep di sana. Istilahnya, Kak, ini istilahnya sudah go internasional ya. Jadi bukan cuma di regional, nasional, tapi ya, pada tahun itu. Pada tahun itu kayak. Ini satu hal yang luar biasa ya teman-teman ya. Pada tahun itu Kak Ivan dan teman-teman sudah go internasional. Ya, bahkan sampai di Papua, Makassar juga kita ya dijaring dari perusahaan swasta nasional ini kan. Karena mungkin di sana teman-teman di sana ada level-levelnya kita akan ditarik. Bahkan sampai di Bali tahun 2009-10 itu saya kurang lebih 2 kali berarti di sana beberapa konser artis juga. Padahal waktu itu yang waktu ukuran Bali dan sebagainya tapi sudah ada. Iya, kan persaingannya pasti, tapi karena jejaring ini mungkin karena kita bekerja dan cukup bagus dan ada evaluasi tentunya kan, karena bagi perusahaan swasta itu 2 hal yang diminta, image building sama sales building. Nah, image building ini membangun brandingnya kan, itu tagline event komunitas yang kita butuh itu wajib komunitas, sehingga dari situ komunitas terbina untuk ada pembelian sharing di jalan seperti itu. Memang waktu itu toko yang bertumbuh jadi khususnya Indonesia mungkin karena alhamdulillahnya lagi kreativitasnya lagi high, sangat high gitu. Di jalan semakin kesini semakin bertumbuh ya, akhirnya ini industri yang saya sudah tidak salah memutuskan lagi untuk hidup kan. Saya mulai ini sampai pada ruang-ruang politik. Nah, itu belajar tentang dunia komunikasi kan. Ini bisnis ini industri bisnis komunikasi sebenarnya. Karena terus di event di ruang komunikasi politik juga kebetulan ada ruang belajar banyak di Jakarta. Saya pernah ke Jakarta belajar tentang dunia strategi kreatif komunikasi politik. 2009 juga waktu itu beberapa caleg internasional kebetulan kita yang dipakai sendiri ya. Tapi bagaimana kita hadir di situ mengawal konsep desain advertising untuk bagi dunia periklanan masuk ke ruang politik, terus dunia PR masuk di situ dan dunia bertemunya banyak orang masuk di situ. Nah, bagaimana kita bisa menggagas sebuah ide-ide kreatif tapi tujuannya bagaimana menumbuhkan elektabilitas itu. Berarti ini juga challenge baru lagi. Challenge baru ya. Tapi memang setelah saya lihat sama seperti image building dan sales building tadi. Kita membangun citra, tapi kita juga bagaimana membangun tingkat terpilihnya begitu. Elektabilitas seperti sales building begitu. Semakin bertumbuh, 2013 saya harus melanjutkan program studi di Jakarta. Di sana saya belajar banyak lagi. Ternyata selama di Kupang kita cuma bawa bikin konsep, bawa presentasi di Kupang. Jadi kali ini yang biasa adanya biasanya event nasional kan. Saya di sana dipercaya teman-teman di sana belajar dan mengendalikan tim perusahaan kita situ kita mulai menggagas bagaimana saya belajar
bisa buat event untuk roadshow itu sekian kabupaten, sekian provinsi gitu. Nah, itu ada kesempatan belajar lagi di situ. Dan pengalaman ini kan saya lihat terlalu kecil nih. Tapi saya dapat kesempatan belajar di situ, banyak orang-orang yang bisa mentoring saya. Saya ini juga dalam sekolah-sekolah formal ya, privat ya, best practice ya. Saya dari proses belajar pengetahuan pertama ya. Tidak butuh waktu yang lama, kurang dari 6 bulan kita bisa menghasilkan omset yang luar biasa buat perusahaan dengan menemukan brand-brand nasional, buat event dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya sudah lewati semua, baik bersifat konser, roadshow dan lain sebagainya. Itu sudah kurang lebih tahun 2013 sampai 2015 masuk ke kelas. Nah, ini evolusi nih. Begitu Presiden Jokowi terpilih, pariwisata menjadi kekuatan lokomotif pembangunan kan. Nah, karena pembangunan nawacita ini dimulai dari wilayah terluar, khususnya Indonesia Timur kan. Nah, potensi Indonesia Timur itu adalah kekuatan alam mengenai pariwisata. Nah, di situ dunia komunikasi semakin bertumbuh nih. Nah, event sudah ada di tingkat pemerintah. Nah, pemerintah menetapkan beberapa destinasi prioritas, Pulau Bali baru, ini tapi sudah super premium untuk belajar. Nah, di situ IOU mendapat ruang dan kesempatan yang luar biasa. Bagaimana sih strategi komunikasi, strategi marketing, membangun dan ingat sekaligus bicara tentang sales dan lain sebagainya di situ, itu dibungkus dalam satu kemasan dan membangun citra pariwisata, memperkenalkan potensi pariwisata, bagaimana menggerakkan masyarakat secara sosial, bagaimana memasarkan satu produk-produk yang ada di masyarakat melalui pariwisata, sekaligus mendatangkan kunjungan. Nah, indikator komunikasinya nih. Banyak sekali ini. Jadi judulnya boleh apa saja sih ini, tapi indikator ini jalan apa tidak. Maka saya setuju dengan kata Pak Gubernur NTT bahwa pariwisata adalah prime mover. Saya sangat setuju sekali. Salah satu toolsnya adalah event pariwisata. Dan saya buktikan itu untuk kisah selanjutnya. Kita mulai masuk memperkenalkan diri Kementerian Pariwisata. Akhirnya kita mulai menghandle beberapa event nasional, CL Indonesia waktu itu. Dan 2016 saya harus balik ke NTT kembali nih. Sudah cukup waktu belajar, saya pikir pergerakan influence ini akan masuk ke daerah nih. Karena NTT yang punya potensi terbesar, terbaik nih. Karena memang banyak perhatian pemerintah waktu itu memang sudah ke arah kita. Sudah ada ke sini. Ya, kita riset, kita kaji. Memang kekuatan kita tuh ada di situ. Meriset, kaji, analisa. Saya coba pulang ke Kupang, saya lihat, wah ini belum ada pergerakan gitu. Ketemu teman-teman di dunia event, ya, teman-teman masih berpola dengan dunia swasta. Ini hal baru, memang ada sudah dengan pemerintah, tapi kita berbasis gagasan kan, berbasis gagasan, bukan kita tunggu disuruh buat apa, bukan seperti itu. Sebagai putra daerah, anak muda tentunya kita harus challenge dengan hal-hal begitu kan, kita tidak menunggu, kita harus progresif. Akhirnya saya balik Kupang, kita dengan teman-teman di Jakarta, kebetulan networking kita juga sudah cukup bagus di kementerian. Dan juga memang sudah dibangun lama. Rapi sekali ya, rapi sekali, portofolio sudah jelas mungkin. Kita berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk Hari Nusantara di Lembata. Hari Nusantara Lembata kita meng-create-nya dari awal sampai pada proses-prosesnya. Ada berapa IO dengan tugas masing-masing di situ. Salah satunya saya gitu. Handle ya dengan angka yang cukup fantastis sih sebenarnya, yang saya pikir sampai hari ini belum ada IO yang punya nilai kontrak seperti itu. Oh ini biarlah teman-teman di rumah menebak ya, teman-teman Tribuners ya. Ini kata Kak Ivan dengan nilai yang fantastis. Silahkan kalian menebak ya. Ini apakah ini MK atau TK ya, silahkan ya kalian menebak. Dan itu ya saya pikir itu cukup cengli lah dengan gagasan yang kita tawarkan. Karena bukan sekedar pertunjukan, event satu malam, tapi setelah itu apa yang tadi saya bilang, apa yang kita kenalkan, apa yang kita pasarkan, apa manusianya kita gerakan sehingga ada kesadaran, bertumbuh dan mau bersama-sama untuk dengan pemerintah, bertumbuh kreativitas dan inovasi berikut karena terpicu hari itu. Terus citra terbangun seperti apa soal daerah, terus bisa mendatangkan kunjungan. Ya itu semuanya tersampaikan. Semua tersampaikan dengan berbagai macam konten-konten dan kreativitas yang kita tawarkan. Berarti bukan cuma kegiatan doang yang kita selenggarakan, tapi pesan-pesannya tersampaikan. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Padahal ya ini sudut pandang kita sebenarnya. Karena bagi saya kita tidak bisa merubah keadaan, kita tidak bisa merubah sesuatu, tapi sudut pandang kita yang harus kita rubah, melihat sesuatu sehingga kita harus lakukan apa seperti itu. Orang IO tuh cara berpikirnya seperti itu yang disebut dengan out of the box. Asik, ini bahasanya ya. Dan ini memang untuk teman-teman di rumah ya, ini juga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Dan mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang baru mulai bergerak di bidang IO mungkin Kak sekarang, dan juga mungkin
ya bergerak di bidang event lah. Ini kalian ya harus wajib pantengin kita ya, karena ada banyak sekali pengalaman dari Kak Ivan dan juga tips-tips pasti khusus dari Kak Ivan akan disampaikan untuk teman-teman di rumah ya. Ini baru sebagian kecil teman-teman, kita berkorek dari Kak Ivan ini sedikit ya. Masih ada banyak lagi hal yang akan kita bicarakan ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan dengan Kak Ivan, teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan atau mungkin sekedar komentar. Silakan langsung ke live chat kita di Facebook poskupang.com dan juga di YouTube Poskupang ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya apa saja, tapi mengenai event ya, mungkin ada yang mau konsultasi dengan Kak Ivan silakan dan akan langsung dijawab oleh Kak Ivan. Mungkin kalian susah ya ketemu Kak Ivan di mana-mana. Mungkin aduh Be pengen ketemu Kak Ivan tapi susah. Nah, lu ketemu Kak Ivan di sini dengan ketong sama-sama, jadi silakan tanya dan Kak Ivan akan menjawab. Nah, Kak Ivan ini dengan NTT Nesia sendiri dengan kiprahnya yang sudah luar biasa ini, dengan ide-ide dan gagasan dan kegiatan yang betul-betul luar biasa Kak, kayak gitu. Untuk beberapa kali Beta juga pernah meliput Kak Ivan ya, waktu itu ada kegiatan nasional di sini juga waktu itu. apa sih Kak waktu itu? FLS2 Betul, waktu itu benar. juga. Festival Lomba Seni Pelajar tingkat nasional. Itu dia, itu menurut Beta suatu hal yang luar biasa loh Kak waktu itu ya, dengan peserta dari seluruh Indonesia. Seluruh Kak, Indonesia. Dan Kak Ivan yang menghandle itu kayak gitu Kak. Kak itu pasti ada, tadi kan Kak Ivan bilang challenge ya Kak, tantangan tersendiri. Pasti ada banyak pihak, banyak IO juga yang pasti kita juga berusaha untuk mendapatkan kegiatan seperti inilah dengan nilai yang lumayan lah Kak ya. Waktu itu ketika Kak menangani event-event nasional, event-event besar seperti itu Kak, ada tidak pernah Kak Ivan merasa bahwa aduh ini bakal gagal nih, kalau bakal gagal kayak itu, pernah Kak merasa seperti itu Kak? Saya punya prinsip gitu Kak, kalau plan to fail, fail to plan gitu. Karena kekuatan kita tuh di perencanaan gitu, ditambah kita yakin dan doa. Jadi saya itu selalu meriset, kita riset dulu. Kalau kita bicara tentang swasta, apa sih masalah perusahaan ini? Misalkan nih perusahaan perbankan misalkan kan, dia bicara dua hal, konsumen dan konten-konten perbankannya. Penyerapannya seperti apa? Masalahnya di mana? Segmentasi nasabahnya di usia yang mana nih? Kan soal, ya kalau bicara marketing, segmentasi, targeting, positioning gitu kan. Karena tujuan kita kasih gagasan membangun brandnya dia nih, image maupun selling gitu kan. Nah, kita harus riset tuh, kita lihat seperti apa sih trennya. Oh, kalau anak muda tidak bisa sebuah perbankan itu cukup begitu mengiklankan baliho ataukah satu mobil parkir dia woro-woro pakai. Nah, gitu tidak cukup. Apa sih secara psikografi dan minat mereka hari ini apa gitu? Ya, anak muda suka nongkrong ngumpul ya. Kenapa tidak perbankan masuk di ruang-ruang tongkrongan sebelum Covid ya? Di dunia tempat ngopi, kafe dan lain sebagainya, termasuk di sekolah mungkin kalau segmennya pelajar. Nah, di situ kita lihat kalau anak-anak nongkrongnya apa sih yang mereka suka. Oh, harus ada musiknya akustik. Ya, selain musik terlalu serius, ada juga yang bersifat parodi atau stand up komedi. Tapi ya mereka juga harus dapat door prize atau giveaway gitu. Nah, itu yang kita gagas. Karena begitu kita mampu menjawab emosional dalam experience mereka, otomatis pesan dari produk itu tersampaikan. Pasti otaknya akan menangkap bahwa bank NTT bisa, ini bank A ini ternyata luar biasa gitu ya. Itu harus kita pikirkan. Jadi kita tidak bisa memperlakukan sama. Begitupun dalam event-event terkait lokus wilayah, ya. Penggunaan equipment juga itu ada eskalasi ukurnya seperti itu. Kita tidak bisa di tempat gini harus begini nih, layoutnya begini, semua sesuai kenyamanan penonton, flow masuk, crowd ini mau seperti apa yang kita ciptakan sehingga dia menjadi suatu ambience, suasana sehingga orang betul-betul bisa menikmati semua yang kita tawarkan di situ sebagai experience-nya dia. Nah, seperti itu. Kak, ini kan ini banyak konsep, banyak ide yang Kak pikirkan, yang Kak aplikasikan Kak. Itu kan pasti membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk merencanakan. Dalam satu event Kak, berapa lama yang Kak butuhkan untuk? Kalau saya, karena kita sudah masuk ini, sudah di ruang bisnis, ada di industri ini, punya perusahaan, punya karyawan tetap, ya, dan freelance. Nah, kita punya timeline, sebuah gagasan dengan di tingkat indoor maupun outdoor itu untuk yang seperti ini kita sudah punya SOP. Ini persiapannya wajib 15 hari, misalkan minimal, ini 45 hari. Tapi rata-rata itu 3 bulan paling efektif. Karena
itu berangkat dari kita menguji kembali, karena biasanya kita memberikan gagasan itu, nah ini untuk IO yang mempresentasikan ide dan gagasan ya, bukan dipanggil ini ada event nih lu terjemahkan nih kreatifnya seperti apa, bukan, karena aspek komunikasi kita taruh di situ, kita jadi jembatan gitu. Nah itu 3 bulan sih idealnya, lebih lama lebih bagus, tidak boleh jenuh, tapi kita bisa mengevaluasi, bisa ada terjadi perubahan-perubahan, karena manusia ini kan perilakunya suka berubah-ubah. Pada saat kita kayak kemarin kan kita menargetkan 2020 ternyata COVID gitu. Di luar dari apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan kan. Dan saya pikir kayak tadi suatu event itu bisa terjadi kegagalan itu ya 2 sebenarnya. Yang pertama, kita tidak boleh merencanakan sebuah kegagalan karena itu membutuhkan pengalaman, pengetahuan, networking yang terutama. Kita mau membangun sebuah gagasan harus benar-benar kita siap. Apalagi ini kita sudah takut sebagai bagian daripada bisnis ini perusahaan gitu. Banyak orang yang akan hidup dari sini dan banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari profil produk yang kita tawarkan. Itu penting sekali di situ. Sehingga kita betul-betul itu disebut profesionalitas. Jadi kita tidak bisa memberikan gagasan yang asal, maksudnya mohon maaf ya asal-asal saja, tapi tidak memberikan impact yang lebih luas. Atau kita juga ya orang yang tidak yakin dengan gagasannya pasti dia gagal gitu. Kita kasih perencanaan, kasih proposal, tapi ya jadi atau tidak jadi sama saja, tidak seperti itu. Kalau saya kejar sampai harus dapat. Saya berupaya semaksimal mungkin, karena buat saya ini penting. Saya sudah kaji, saya lihat ini kalau landing pasti diterima, pasti punya banyak manfaat. Oke, berarti memang semuanya itu ya kembali ke kita ya, gimana persiapannya kita seperti apa. Jadi tidak seperti Kak bilang tadi ya, bukan kita hanya kasih ide asal-asal aja lah, tapi butuh persiapan yang betul-betul matang ya Kak ya. Apalagi kalian mempresentasikan gagasan itu ke orang lain kayak gitu. Jadi harus butuh persiapan yang betul-betul matang ya Kak, ada segmentasinya seperti apa dan lain-lain. Ini teman-teman secara tidak langsungnya ini tips ya untuk teman-temannya di rumah ya, yang ingin yang sudah bergerak mungkin di bidang event ini. Secara tidak langsung kalian menyimak kita, ini adalah tips dari Kak Ivan ya untuk teman-teman yang baru memulai bisnis mungkin atau mungkin kegiatan kalian ya. Nah Kak Ivan, ini berkaitan dengan pandemi sekarang kan Kak Ivan ya. Sudah terbiasa dengan banyak kegiatan yang Kak Ivan handle, kegiatan-kegiatan besar juga yang Kak Ivan handle. Nah ini masuk 2020 seperti Kak Ivan bilang tadi, kita sudah punya perencanaan tapi 2020 banyak target yang tidak tercapai karena pandemi. Nah Kak Ivan, beta pengen tahu sih perbedaan di Indonesia waktu itu, sebelum itu dan sesudah dan sedang berlangsung pandemi sekarang seperti apa sih Kak? Konsepnya dan segala macam, silahkan Kak. Perbedaan yang pertama kita kehilangan pekerjaan. Oke, bukan hilang begitu ya, tapi ada 2 hal, ada postpone, ada cancel. 4 event yang sudah kita rancang dari tahun sebelumnya itu postpone ke tahun depan. Tapi masih dalam tanda kuning karena protokol kesehatan. Ini vaksin ini sangat menentukan sentimen-sentimennya gitu kan. Tolong para pengambil kebijakan ya, tolong ya vaksin ini untuk segera diselesaikan ya. Kita lagi berjuang bersama teman-teman di asosiasi event, ada 2 asosiasi besar event dan beberapa asosiasi mais yang lain. Kita dengan COVID kita akan berkumpul, banyak bercerita, berbagi kisah. Akhirnya kita kompak bagaimana mendukung pemerintah, termasuk protokol kesehatan juga. Kita juga turut terlibat dari sisi asosiasi teman-teman di Jakarta dan kita semua memberikan pikiran. Nah, yang cancel itu dan memang sudah tidak akan pernah ada lagi itu kurang lebih 4 event juga. Itu. 4 event. Yang nilainya cukup fantastis sih sebenarnya kalau terrealisasi tahun ini ya. Mungkin kita bisa mencari COVID di China atau di Amerika sebenarnya. Waduh, kalau terrealisasi ya. Sebenarnya. Oke, berarti ini memang nilainya tidak main-main teman-temannya kalau bisa sampai menuju China dan sebagainya. Itu karena sebuah gagasan, ya politik, lobby-lobby itu cuma alat saja untuk kita bisa bertemu dengan pengambil keputusan. Dan kita mempresentasikan sesuatu yang penting gitu. Buat kita sebagai penyelenggara dan pemilik usaha ini, di industri ini, buat calon klien sebagai yang mendapatkan manfaatnya di situ. Nah, ini penting. Dan pandemi ini akhirnya menuntut semua harus restart. Paling tidak berhenti sejenak, kita melihat selama ini pola kita seperti apa. Hari ini semua dituntut untuk berkreativitas, tidak sekedar berkreativitas tapi berinovasi dengan pemanfaatan teknologi hari ini. Pembatasan jarak, social distancing dan lain sebagainya. Akhirnya merubah perilaku orang, tidak bisa bertemu secara fisik, dan teknologi dimanfaatkan. Nah, pada saat pandemi kemarin, ibarat tsunami datang, industri event ini ada di daerah bibir pantai. Jadi dia yang terhempas lebih awal.
Tapi dengan pariwisata hari ini, berapa survei dan riset yang akan menjadi tools atau kekuatan mengangkat semua produk-produk pertanian dan lain sebagainya secara nasional maupun internasional. Kami di dunia event, baru 3 hari kemarin kita sempat webinar yang Kementerian Pariwisata dengan Deputi Event, bahwa event diprediksi bisa dengan cepatnya beradaptasi dan salah satu yang akan menyatakan bangkit mendukung pariwisata tahun depan. Prediksi sementara optimisnya itu di kuartal ke-3 atau ke-4 tahun 2022. Tapi tentunya di saat kita lihat protokol kesehatan sudah ada dalam bentuk peraturan menteri, bukan berarti kita kembali seperti sebelum COVID, tidak. Offline lagi, sonde lagi offline-nya kayaknya. Integrasi yang disebut hybrid event itu. Jadi bagaimana ada offline-nya, tapi untuk market audiensnya itu ada di sosial media. Ada sosial media sehingga tertuju ke situ. Nah, kemarin setelah COVID ya teman-teman event secara nasional yang bagaimana membangun kembali, memperkenalkan apa yang disebut Zoom, apa yang disebut Google Cloud Meeting dan lain sebagainya. Karena orang event itu dia tetap harus bagaimana beradaptasi. Dan tidak semua, tapi waktu itu ada hal yang menguntungkan buat teman-teman yang ada di dunia multimedia dan multi kamera. Ya, teman-teman ini yang akhirnya lebih cepat naik dan fasilitas yang mereka punya akhirnya bertumbuh. Nah, hari ini bicara event online berarti kita bicara soal kamera, kita bicara soal perangkat-perangkat multimedia, yang berkaitan dengan teknologi, penggunaan platform softwarenya, Zoom dan lain sebagainya, serta broadcast ke sosial media, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Dan ini bertumbuh. Tapi bagi saya yakin bahwa sampai sekarang kita belum menemukan, kalau saya pribadi, virtual itu dia meng-engage orang gitu, menarik, mencuri perhatian, mendekatkan, orang mencari informasi ada apa ini, dia klik, dia lihat kan. Tapi experience seperti event online itu belum pernah. Karena bicara tentang pariwisata, kunjungan wisatawan butuh experience di destinasi. Produk-produk apalagi, dia butuh experience destinasi. Tidak bisa kita di depan layar baru kita bilang coklat ini sangat enak gitu. Agak susah, karena ada produk sampling yang biasa dilakukan oleh mobile SPG dan lain sebagainya. Ini yang lagi dipikirkan, tapi saya yakin pasti ada solusinya. Nah, memang kita berharap kekuatan utama kita di industri ini apabila vaksin bisa cepat, karena kita coba cek kemarin Kementerian menyampaikan bahwa targetnya mereka 8 bulan, dari bulan Januari sampai Agustus vaksin sudah terselenggara sehingga sudah bisa ada kelonggaran lain. Tapi pembatasan sosial tetap jalan karena peraturan Menteri Kesehatan sudah ada. Tapi kita di NTT, saya di bulan Agustus kemarin kita berpikir kalau kita menunggu pemerintah mengkaji sedangkan kita pelakunya ini sulit. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Pemerintah tidak mengerti gitu. Kita sebagai pelaku industrinya. Saya bersama teman-teman dunia di event di Kupang, karena beberapa contoh sudah saya lihat, kebetulan lihat di YouTube di beberapa negara. Konser-konser besar itu akhirnya orang udah drive-in konser, nonton di dalam mobil. Waktu itu mau ulang tahun kota ulang tahun kota, saya bertemu Pak Wali Kota, kita bertemu sama-sama, kita sampaikan gagasan. Paling tidak, ini semangat yang harus dikasih oleh pemerintah, sehingga teman-teman industri ini tidak akhirnya drop, jatuh, bahkan bangkrut dan lain sebagainya, dan dia mulai berpindah ke bisnis yang lain. Ini cuma mungkin bagi saya ini bukan cobaan, tapi kita restart kembali untuk bagaimana kita merubah bisnis model kita, tapi tidak merubah tujuan kita, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus tetap survive di situ. Nah, semangat itu bangkit. Kita berhasil laksanakan event drive-in. Ya, kurang lebih kita yang ketiga di Indonesia, mendapat apresiasi yang ada dari teman-teman di Jakarta dan seluruh nasional. Ketiga di Indonesia ya, melaksanakan konser drive-in ini dari sisi jadwal ya. Dari sisi jadwal, dan sekarang seterusnya sudah ada yang lebih bagus, banyak pembenahan-pembenahan. Tapi paling tidak, ini prototipe yang kita mau sampaikan ke pemerintah bahwa implementasi dari protokol kesehatan, guideline protokol CHSE untuk event dan MICE, ya kurang lebih seperti ini akan kita lakukan. Dan itu cukup teruji dan diskusi-diskusinya ternyata ke depan itu sudah menjadi satu hal yang bisa jadi jadi mock-up atau jadi contoh yang bisa diimplementasikan. Bisa berkelanjutan juga. Ya, bisa berkelanjutan. Jadi bicara dulu konser panggung besar, festival besar, orang berdesak-desakan, berempet-empetan, ya sudah tidak lagi, tapi ada solusinya. Dia nonton duduk di atas mobilnya, dia nonton duduk di atas motornya, atau dia atur kursi berjarak di situ dengan hal yang membuat dia nyaman selama berjam-jam, dia tidak kaku. Itu tergantung kreativitas dari
teman-teman ikut. Terus protokol kesehatan dari pintu masuk, dari registrasi semua itu Tetap diterapkan, menggunakan Kak, teknologi, disinfektan, uji suhu dan lain sebagainya itu tetap harus dilakukan. Itu sangat ketat. Itu ada SOP lagi tuh. Tapi kemarin itu kalau tidak salah itu pertama di Kupang Kak ya? Pertama di NTT. Di NTT kayak NTT Indonesia Timur itu kan Semarang, Bali, Akita. Nah, Berarti, waktu tapi itu. memang kemarin tuh keren karena beta salah satu penontonnya Kak Ya. ya. Jadi kan ketemu memang semuanya nontonnya di mobil kayak gitu. Jadi teman-teman panggungnya di depan ya, ada Pak Wali dan juga Pak Wakil di depan, dan juga kita semua di mobil. Jadi konser semuanya kita nonton dari mobil. Tapi keren kok Kak. Lightingnya juga tetap bagus. Tetap kita menikmati dengan enjoy lah seperti kita menonton biasa aja. Hanya mungkin bedanya kita biasanya sak-sakan, ini sonde lagi kayak gitu loh Kak. Kita masing-masing di mobil. Saya tambahkan dikit, silakan, kenapa harus gitu? Karena event ini ada keterkaitan dengan vendor, talent, UKM dan lain sebagainya. Jadi itu kekuatan event. Sebenarnya dalam satu paket budget event itu 70-80% tuh uang itu bukan buat IO-nya, dia cuma lewat. Jadi cuma Dia sebentar doang. ada kayak semua sub-sub pendukungnya. Nah, saya membayangkan kalau virtual, bagaimana teman-teman vendor sudah menginvestasikan equipmentnya yang begini mahal, angkanya itu kan miliaran gitu. Betul. Terus mereka akhirnya mulai menjualnya misalkan dan lain sebagainya. Pada saat industri ini bangkit, kita juga susah gitu. Event udah kembali bisa jalan walaupun ada pembatasan, tapi equipment ini di mana kita cari lagi gitu. Tapi solusi yang Kak dapatkan untuk itu apa? Ya. Kak? Ya itu kita coba, mereka tetap eksis, panggung tetap ada, sound system masih sama, talent masih sama pertunjukannya, cuman experience-nya berbeda di dalam mobil. Nah, audiens saja yang kita atur, terus semua penampil-penampil juga protokol kesehatannya ketat, wajib pakai masker, disinfektan, atur jarak berdirinya dan lain sebagainya. Memang kemarin itu belum sempurna, kita masih adaptasi, tapi karena aturan sudah ditetapkan, semua IO harus punya SOP. Bagaimana dia menerjemahkan guideline dari pemerintah. Ini penting, bukan sekedar kreativitas. Jadi hari ini PR kita tuh ada 4 saya makan kalau saya. PR yang pertama itu soal strategi perencanaan, disebut konsep atau proposal kan. PR yang kedua itu bagaimana kita menerjemahkan SOP dari protokol kesehatan peraturan menteri ini dan guideline dari kementerian masing-masing dalam event kita seperti apa itu. Itu biasa kalau di perusahaan-perusahaan industri pabrik itu ada namanya K3. Oke, apa itu Ada Kak? konsep keselamatan gitu kan. Saya udah lupa. Tapi rata-rata perusahaan-perusahaan swasta nasional di event itu sudah ada. Sudah ada. Dan yang ketiga, bagaimana kita mampu mengintegrasikan event ini secara hybrid dengan teknologi gitu. Internet, menggunakan platform, dan broadcast, sosial media, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu baru kreativitas. Tapi Kak, sebelum kita sambung, menurut Kak ini ada beberapa hal yang Kak, yang regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah dan sebagainya. Itu menurut Kak itu memberatkan Kak atau mungkin meringankan untuk teman-teman sekarang di bagian event? Kalau bagi orang yang challenge, tidak berat. Tidak berat. Karena kita akhirnya selama ini kita terlalu cepat dengan pertumbuhan nih. Begitu satu sukses event, semua mau jadi IO. Ini fenomena gitu. Iya, betul. Tidak ada masalah gitu. Tapi banyak juga terjadi, ya mohon maaf, beberapa tempat ada komplain-komplain dan lain sebagainya karena ketidakpemahaman, belum ada pemahaman ya pemerintah tentang event organizer. Portofolionya penting, pengalamannya penting, kemampuan finansialnya penting, networking di industri ini sangat penting. Nah, hanya karena ini perusahaan IO, ini bisa nih. Karena lihat di sosmed, dia sering posting-posting, ya sudah pakai dia. aja. Tapi begitu dievaluasi, ya bukan ada masalah, eventnya jalan sukses gitu. Tapi begitu dievaluasi kan, di event ini kan ada goalnya nih. Ada tujuan, objektifnya apa gitu. Tersampaikan. Ya bukan sekedar dia terlaksana, tapi outcome-nya apa gitu. Ini penting sekali, outcome-nya apa? Dari sisi tadi saya bilang, 2 hal saja bukan sederhananya. Image atau brand image-nya seperti apa, penjualan atau apa yang dipasarkan terjadi seperti apa, perputaran uang yang disebut prime mover ekonomi kalau di pariwisata itu dievaluasi gitu. Sehingga hubungan antara cost event dengan perputaran uang itu penting sekali, dan itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pariwisata. Swasta pun seperti itu. Berapa uang yang keluar untuk cost event, berapa crowd audiens yang datang, berapa penjualan produknya dia. Nah, itu disebut cost pemasaran gitu. Dia punya cost ratio lagi. Itu ada hitungan-hitungannya. Jadi tidak asal. Kadang gagasan kita tidak berkuat dengan berbagai insight, termasuk studi-studi marketing dan komunikasi yang kita kalau integrasikan dalam konsep kreatif, kita
menentukan harga itu menurut cara pandang kita gitu. Ya klien yang sudah pengalaman, ingat bahwa dia lebih berpengalaman dari kita. Dia sudah bertemu banyak IO, apalagi swasta. Jadi kita tuh harus menjaga perform kita gitu. Kita datang untuk buat sesuatu yang dia belum pernah terpikirkan, itu yang penting. Bukannya orang lain sudah pernah buat, bahkan mungkin lebih bagus gitu kan. Kita harus riset. Kadang-kadang ya kita mungkin merasa bisa ini, bisa itu, ya sudah kita jadi IO. Nah ini yang harus dirubah pola pikir ini. Karena kita kembali ada di titik start yang sama hari ini. Nah, hari ini COVID mampu mendorong konsep empati gitu. Saya hari ini peduli dengan teman-teman di dunia event. Saya merasa bahwa ini kita duduk bareng nanti suatu saat, kita diskusi. Karena saya melihat data, sebelum pandemi itu, sedikitnya uang berputar di dunia event, apapun itu event, sedikitnya di NTT ini 150 miliar. Saya punya data itu. Itu per bulan setiap tahun nggak? Setiap tahun 150 miliar, bayang ada di APBD 2, APBD 1 maupun APBN dan swasta di sini. Bayangkan 150 miliar. Event organizer yang disebut IO di NTT itu tidak sampai 10, tapi pun tidak sampai 15 gitu. Kalau kita duduk bersama, kita bagi satu perusahaan bisa sekian, tinggal kita menekan gagasan kita ke pemerintah, kan kita tahu nih kan. Ataupun swasta gitu. Oke, kita harus sadar bahwa lokus produk kita ini sudah sampai di mana positioning kita nih. Kan setiap event itu membangun portofolio. Di samping membangun portofolio juga membangun branding kan. Jadi bicara, contoh saya bicara Indonesia di kepala orang bahwa oh ini event yang ini kemarin, dia udah packagingnya begini nih kemasannya. Begitupun IO yang lain gitu kan. Nah sekarang yang kita cari ini uang, kita cari nilai bahwa kita bisa event, ataukah kita membangun perusahaan dan bisnis kita. Jadi perusahaan di situ. Itu kembali kepada pribadi masing-masing sebagai founder maupun ownernya. Tapi kalau saya fokus membangun perusahaan saya, termasuk brandnya. Sehingga begitu orang melihat event, mungkin orang ingat Ivan gitu. Ya saya bersyukur nama saya juga Ivan gitu. Dari event sama Ivan dekat ya. Seperti itu. Oke Kak. Nah teman-teman di rumah sekali lagi ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya, bagi kalian yang ingin bertanya silahkan langsung ke live chat poskupang.com di Facebook kita dan juga ke YouTube Poskupang ya. Sekarang juga ya biar langsung dijawab oleh Kak Ivan. Dan tadi sudah banyak disampaikan tips-tips ya. Jadi kayaknya saya tidak minta lagi tips dari Kak Ivan, tips-tips khusus apa di akhir acara, kita sudah minta lagi ya. Tidak akan minta lagi karena Kak Ivan sudah menyampaikan ini langsung ke teman-teman di rumah. Oke, sudah ada pertanyaan ya dari Maria Sekar. Hai Kakak Maria, terima kasih sudah berpartisipasi dengan kita siang hari ini. Ini Kak Ivan dari Kak Maria ya. Kak, menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar buat IO di tahun depan? Oh, ini kita sudah masuk ke Outlook 2021 ya. Outlook 2021, ini ya. dari Kakak Maria ya. Kakak Maria, nanti juga kita akan membicarakan mengenai Outlook 2021 ya Kakak Maria ya. Kak, menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar buat IO di tahun depan? Dan apakah bisnis IO dapat bangkit? Terima kasih Kakak Maria Sekar. Ini mau langsung dijawab Kak atau seperti apa? Boleh. Oke, silakan. Menarik, yang begini harus langsung dijawab. Oke, harus silakan. Jadi kita jangan kita tunggu nih. Betul, nanti silakan. akan banyak yang antri gitu. Silakan, Jadi kita Kak. pancing juga yang lain bertanya. Betul, silakan. Tantangan ya. Sebenarnya tantangan itu challenge. Jadi bagi sebuah IO, challenge-nya dia tuh ada di bagaimana dia menemukan gagasan kreatif. Itu sehingga menjadi sebuah ide menjadi title diterjemahkan menjadi strategi, di situ ada konsep dan konten, terus dia detail lagi sampai kepada implementasi, mekanisme, desain, sampai budgeting. Nah ini panjang nih. Banyak Itu sekali, tantangannya ya, dalam betul. perencanaan gitu. Kita harus berpikir detail, komprehensif. Tantangan yang pertama. Dan itu harus kita taklukkan, karena kita sudah punya gagasan luar biasa. Tantangan yang berikut ya internal. Bagaimana kita mampu mengatur tim kita sehingga mereka bisa memiliki ruh goal dari event ini di mana nih? Bukan sekedar kita besok jadi anak IO pegang HT jalan-jalan biar orang lihat foto-foto di sosmed, bukan seperti itu. Tapi dia harus tahu bahwa objektif kita ada di mana, do or don't kita ini apa sebagai penyelenggara gitu. 5W1-nya apa lagi dalam konsep tim, SOP-nya seperti apa gitu. Tantangan yang berikut secara eksternalnya adalah kita bekerja under pressure. Bayangkan persiapan 3 bulan dipertaruhkan dalam tempo 4-6 jam. Itu bukan main-main itu. Betul. Apalagi kayak pengalaman saya kemarin di UTNTT tahun lalu. Di Padang Savana Puru Canberra yang begitu luas, seluas 3 kali lapangan Polda, kita mengumpulkan sampai 100.000 lebih. Persiapannya berapa bulan Kak, beta kepo? Waktu itu persiapannya dia 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Iya, Kak, ya. dan itu dipertaruhkan eventnya 2 hari ya, 2 hari 2 kali 6 jam. Nah itu seperti apa tuh? Jadi saya selalu bilang bahwa waktu kita menemukan gagasan, kita membuat proposal,
99% ide itu adalah bagaimana sesuatu yang harus kita menangkan. Tapi begitu kita sudah menangkan pekerjaan ini dan sudah dalam bentuk kontrak dan kesepakatan, ide itu cuma 1%, karena 99% kita buktikan apa yang kita rencanakan. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu, Kak, itu ini- tantangannya ada di situ, banyak sekali sih. Betul Ya. Kak, ini tapi begini Kak, biasanya untuk anak milenial sekarang ya, Iya. biasanya kan lu harus kreatif dong, inovatif kayak gitu, cari ide yang terbaru. Biasanya mereka tuh kayaknya begini Kak, aduh pusing ini ide apa, ide kreatif tuh yang seperti apa, inovatif tuh yang seperti apa. Itu masih teman-teman milenial sekarang masih biasanya masih agak bingung-bingung juga Kak untuk menentukan itu. Ini dari Kak Ivan seperti Kalau bagi saya sederhana, ide itu yang penting, Hmm. paham ya? Ide itu kita temukan di mana saja pada saat Dimana sih? kondisi kita itu secara psikis Betul. lagi nyaman, karena kita mungkin sering baca, kita sering berimajinasi tentang suatu hal, kita sering berpikir ini bagusnya gini, ini bagusnya gini. Tapi belum tentu kita langsung punya idenya apa nih. Betul. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih, lagi mandi tiba-tiba muncul di Muncul, kepala, lagi mau tidur tiba-tiba keluar. Mungkin lagi pacaran juga muncul Kak biasanya. Ide itu bukan judul. Oke. Ide itu yang disebut how. Dengar Jadi, ya teman-teman. misalkan gini, contohnya gini. Saya diskusi dengan teman saya, dia punya perusahaan, tapi bagaimana saya sudah jalan, perusahaan saya ini konsumennya ramai, restoran nih. Satu hari saya omsetnya 20 juta. Tapi saya berpikir bagaimana saya juga selain di Kupang, saya bisa ada Labuan Bajo nih. Bagaimana caranya gitu kan? Nah, bagaimana itu yang disebut ide gitu. bagaimana? Tugas saya mencari tahu bagaimana caranya sampai detail-detailnya tadi saya bilang. Jadi secara, ini saya buka nih, bongkar Iya. nih. Teman-teman Secara ya, ini- sistematika, Oke, betul. ide itu bagaimananya, tapi dia urutan-urutannya gini nih. Dalam meramu sebuah konsep proposal, kita bicara pertama tentang insight gitu. Apa sih yang menjadi dasar pikir kita menentukan ide itu? Atau biasanya kita melihat data-data, kita analisa temukan insight untuk ide-ide baru gitu kan, karena seperti itu. Dari situ kita bicara tentang bagaimana relevansi ide dan keadaan sekarang nih. Ini sama kayak kita seperti menulis skripsi, tapi jauh lebih komprehensif gitu, harus lebih kreatif gitu. Setelah kita dari situ kita temukan, oh ternyata begini nih, itu yang disebut ide tuh. Nah, begitu ketemu idenya, bagaimana kita menentukan judulnya? Apa nih nama eventnya nih? Nah, kita bilang, oh ini festival kolaborasi, betul. festival budaya ini. Nah, strategi untuk itu terimplementasi seperti apa gitu? Di pre-eventnya, event, post-event. Konten-kontennya apa nih? Situ masuk lagi. Rencana taktisnya seperti apa? Detail lagi nih. Sampai mekanismenya masing-masing, desain, timeline, budgeting, oriented dan lain sebagainya. Banyak Seperti itu. indikator Nah, ya, itu- banyak aspek ya. Nah, itu. Nah, kalau bicara tentang 2021, memang event online menarik. Tapi event offline ditunggu-tunggu gitu kan. Oke, memang Kondisinya Kak. seperti itu. Sekarang kan biasanya orang bilang, Ya. "Aduh, event online ini sudah banyak sekali Kak ya, kita bisa lihat virtual juga. Ya. Tapi kapan event Ya. online ada lagi ya Terus kapan?" IO dunia industri ini sudah bangkit. Sejak pandemi, berapa bulan setelah pandemi yang namanya virtual itu muncul, industri event itu bangkit. Tinggal bagaimana para IO melihat peluang ini, memanfaatkan inovasi, teknologi inovasi dan kecanggihan internet, baik bentuk hardware maupun softwarenya, dengan ide-ide kreatifnya. Sehingga dari situ dia bisa mengkomunikasikan kepentingan kliennya apa. Tuh. Jadi Seperti harus itu. betul. Jadi lebih paham ya Jadi teman-teman ya. hari ini sudah bangkit sebenarnya, tapi secara simultan masih belum, karena ada IO yang fokus bisnisnya ke industri entertainment nih. Nah, ini masih berat nih. Entertainment ini lebih ke experience sebenarnya, tapi di virtual pun entertainment juga sudah jalan, bahkan awal-awal sudah seperti itu gitu. Nah, bagaimana ini semua kita dituntut untuk berinovasi sebenarnya. Sebagai pelaku kita yang harus lebih tahu. Berarti intinya harus berinovasi terus ya teman-teman. Benar. Jangan pernah capek untuk berinovasi, jangan Ya. pernah capek untuk menemukan ide-ide. Jangan ngaku IO kalau nggak punya inovasi. Betul, Kreativitas saja tidak cukup buat saya. Oke. Tidak cukup. Mantap sekali ini teman-teman. Nah, Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini teman-teman juga pengen tahu nih di 2021 nanti kan tadi kata Kak Ivan ada berapa kegiatan yang postpone ya sampai ke 2021. Nah, kira-kira outlook 2021 dari NTT Nesia ini seperti apa sih Kak? Apakah memang dia akan virtual terus kah, online terus kah, atau mungkin ada si experience ini juga offline juga ada Kak? Silakan. Saya bocorin ya, apa yang lagi kita persiapkan. Oke. Saya berfilosofinya gini. Nah, kalau dulu kita lagi membangun gagasan, kita tidak kelihatan ada buat apa. Saya bicara tentang kita lagi siap tendang penalti untuk gol. Kalau buat saya gol di penalti itu jauh lebih menegangkan. Daripada
gol yang biasa-biasa. Oke. Oke. Karena orang tahu ini gol apa tidak kan. Mhm. Tapi hari ini kita harus wait and see. Saya mulai sejak bulan Juli Mhm. kita evaluasi, wah ini sulit, postpone dan cancel nih pekerjaan kita semua kan. Terus anak-anak, teman-teman saya yang lain juga seperti itu, saya yakin sekali, terutama teman-teman vendor gitu kan. Tapi saya juga harus berpikir, saya mau switching atau pivot ke bisnis yang baru, ataukah saya berupaya survive, terus saya mengkaji lebih banyak, mulai membangun networking, diskusi-diskusi, tahun depan tuh harus seperti apa saya siapkan. Dan saya temukan satu kata kunci, adaptif. Itu yang pertama dulu. Konsekuensinya di situ. Nah, hari ini kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak siap dengan apa yang kita mau lakukan apapun itu. Adaptasi teknologi, adaptasi kesehatan, adaptasi ekonomi, semua jalan nih sebenarnya. Kondisi ini terjadi. Nah di event. Dari situ, ada riset-riset kecil dilakukan, riset-riset nasional, kita banyak webinar yang teman-teman event, kita diskusi, ternyata Go Digital itu sudah keniscayaan, tidak bisa kita tunggu-tunggu lagi. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena hari ini COVID membuat semua orang semakin peduli antara orang dengan orang lain. Kita kurang lebih 5-6 bulan saya masih sama IO saling peduli, saling bikin masukan secara nasional karena kita terkoneksi. Apa yang kita punya hari ini sudah harus kita bagi. Sudah harus kita bagi ya. Saya cukup panjang juga 16 tahun ini. Ya. Saya melihat pertumbuhan teman-teman muda ini disebut milenial ini ruang mereka nih. Betul. Saya ingat kurang lebih 10 tahun yang lalu saya seperti mereka kan, tapi di zaman yang berbeda teknologi betul. pertumbuhannya kan. Hari ini kita harus kolaborasi. Kata kuncinya di situ, kolaborasi. Kolaborasi. Jadi tahun depan NTT Indonesia kita akan lebih banyak fokus sebagai event planner, event consultant. Oke. Karena kita juga penting bagaimana bisa bermitra dengan pemerintah, kita buat workshop, gimana sih buat event dan lain sebagainya, itu tahun depan akan kita jalan. Kita lagi buat platform digitalnya, namanya Event Academy. Event Academy. Event Academy. Jadi untuk semua teman-teman muda yang mau belajar event virtual, online, offline, dan integrasi segala macam itu. Yang satu lagi, kita lagi bangun satu platform yang memudahkan orang mau buat event virtual. Itu dia tinggal masuk ke sistemnya. Jadi banyak tools-tools pilihan yang dia sudah bisa terintegrasi broadcast ke sosial media dan lain sebagainya. Sementara kita gagas di situ. Oke, wah ini istilahnya kita sekali klik dapat banyak ya. Ya kita harus tetap makan nih. Karena kemarin kita wait and see kan. Betul. Wah, ini tidak bisa. Adaptasi ke teknologi, ini caranya untuk NTT Indonesia ya. Sambil kita menunggu beberapa yang sudah postpone. Tapi kita juga sudah antisipasi. Apabila dalam kondisi itu terjadi keterlambatan di vaksin, adaptasi kita itu seperti apa? Secara offline kita sudah pernah buat drive-in itu dan banyak gagasan yang sudah kita siap. Berarti memang plan ini bukan cuma plan A tapi plan B, Plan B C, sampai Z bahkan, Kak, sampai ya? Z. Oke. Maka saya bilang ini bukan soal out of the box, ini sudah without box, no box bila perlu gitu. No box, Terus emang mulai no dari awal gitu. Kita sudah tidak ada di box Tidak lagi, sederhana betul, lagi, tidak betul, seperti Kak. itu. Kalau kita masih sederhana ya sudah ditinggal kita. Ini Setuju. hari ini kan bukan yang lebih dulu, bukan yang lebih besar, tapi soal kecepatan. Semakin instan, semakin terdepan. Prinsipnya di situ. Apalagi idemu, apapun itu. dan idemu lebih inovatif dan lebih kreatif ya. Orang akan pakai lu lebih banyak. Semakin instan itu berarti tools yang kita punya kan. Betul. Ya, saya bertemu klien tidak perlu lagi naik mobil, parkir, tunggu bapak ada ketemu. Akses di sini, ada proposal di situ. Kita mau meeting, kita Zoom gitu. Tinggal cek. Karena orang lagi challenge sih. Hari ini Zoom selain karena kebutuhan, karena batas jarak, tapi orang pengen nikmati seperti apa sih itu Zoom. Betul. Banyak-banyak arisan keluarga sudah pakai itu. Bahkan pakai video call, WhatsApp segala macam. Jadi orang tidak takut, ya Natal tidak pulang, tidak apa-apa, kan ada video call, ada lain sebagainya. Peradaban sudah masuk pada fase bukan 4.0, society 5.0 hari ini sudah seperti itu. Memang teknologi ada di dunia 4.0. 4.0, 5.0 itu berbeda. 5.0 itu kehidupan yang berubah. Bagi saya seperti itu. Dan kita menuju ke sana, jangan merasa bahwa kita terlambat. Lihat saya, COVID merata kok, dia cuma butuh selisih waktu saja untuk mewabah ke semua. Ya. Termasuk pikiran kan. Betul, tadi kan seperti Kak Ivan tadi bilang ya, intinya pola pikir saja itu yang harus dirubah ya. Yang lain-lain itu kemudian, tapi pola pikir kalian harus dirubah terlebih dahulu. Nah sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari Kakak Carlos ya. Hai Kakak Carlos, terima kasih sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Kak, IO itu ada kerja tim. Dari stage sampai F dan B, FNB ya. Apakah strategi yang bisa dilakukan untuk membangun tim IO yang solid? Silahkan. Ini pertanyaan yang mesti cari satu kata kunci nih sebenarnya. Cukup rumit sih. Tapi memang benar, IO itu kerja tim. Hari ini ya
kesuksesan IO tuh kepemimpinan yang pertama. Siapa sih pemimpinnya gitu kan? Betul. Karena dia mampu memimpin sebuah tim. Tim tanpa pemimpin itu bukan tim gitu. Ya. Kita bicara Superman di event, tapi kita bicara tentang super tim. Itu yang pertama. Yang berikut tips strategi apa tadi soalnya? Coba Kak Teddy, diperlihatkan lagi strategi yang bisa dilakukan lakukan membangun tim tim yang solid. Sebenarnya kita berangkat dari hobi dan minat yang sama dulu nih. Kata kuncinya organisasi. Penting kenapa? Karena hari ini dunia itu bukan sekedar hobi yang kita tampilkan, tapi kita bicara tentang pemerintah, bicara tentang perusahaan. Tidak ada sumbangan sukarela kepada kita di situ. Kalau kita mau profesional sudah harus di ranah itu. Kita belajar. Kita mau masuk di market IO yang mana nih? Banyak kan? Ada konser, musik, ada festival, ada sport, ada seminar, workshop, wedding, dan lain sebagainya. Hobi dan minat kita di mana? Paling tidak kita sudah punya modal dasar, bisa mengetik di laptop Microsoft Office. Bisa desain pakai aplikasi CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada banyak aplikasi-aplikasi instan desain dan lain sebagainya. Itu plusnya. Nah, di situ. Banyak juga referensi-referensi yang ada di Google ya. Carlos bisa lihat di Google tuh. Ya, copy paste saja pertanyaan ini di Google banyak tuh. Betul kalau Banyak. Carlos. Cuma kadang-kadang saking banyaknya butuh dimentorin. Betul. Orang mau cepat sukses harus dimentorin. Nah, salah satunya Kak Ivan. Jadi sekalian lumayan kan 1 jam ini ya. Ini walaupun kita sudah mau selesai tapi lumayan Kak Ivan sudah menjawab. Langsung dapat mentor ya. Ini ada mentor 1-2 menit lumayan lah. Paling simpel di situ. Ini terlalu luas tapi strateginya adalah saya mau serius. Saya harus yakin bahwa ini dunia akan saya geluti. Passion saya ada di sini. Saya punya prinsip. Saya bicara selalu bahwa ini dunia yang saya geluti, passion saya ada di sini. Saya bukan sekedar bekerja, tapi saya hidup di dalamnya. In the end of the day, you cannot kill someone who work with passion. Betul. You cannot kill idea. In the end of the day, hari ini dunia butuh idea. Betul. Nah, di event kita harus tetap berinovasi dan beridea. Strategi sih sebenarnya salah satu. Betul Kak, tetapi begini Kak, ketika dalam sebuah kerja tim ya Kak ya, pastilah Kak Iwan pasti sudah makan asam garam dan hal seperti ini ya. Makanya asam pahit ya. Asam garam yang mau kepahit Ya, Kak, kayak gitu. Mungkin pahit juga, mungkin akan sudah kering atau sudah apa ya. Kak, dalam kerja tim itu kan pasti ya adalah 1-2 hal mungkin kerikil atau batu mungkin ya yang ada dalam tim mungkin ya Kak ya. Mungkin ada tidak solid satu sama lain, mungkin ada perbedaan pendapat dan sebagainya dalam kerja dan sebagainya. Pernah Kak Ivan mengalami hal seperti itu dan cara Kak Ivan menghandle itu seperti apa sih? Ya, itu salah satu tantangan sebenarnya. Kembali kepada kita manusianya, tim kan. Kadang setiap orang itu datang dengan motivasi yang berbeda. Kita juga tidak pernah tahu di rumah dia lagi terjadi persoalan apa gitu. Karena event ini pada saat sudah on the track, pembagian tugas, timeline, checklist dan lain sebagainya, jadwal-jadwal kerja itu kan ada evaluasi berjalan tuh. SOP segala macam. Itu yang pertama secara psikis kerjanya under pressure. Karena saya akan bertanya, besok yuk sudah sampai mana? Urus ini sampai mana? Ini sampai mana? Bayangkan kalau dia lagi ribut sama pacarnya, itu pasti soal kita tuh. Ribut kita kan? Nah, kita harus benar-benar siap melepas semua kesibukan yang lain supaya kita bisa fokus. Karena taruhan kita cuma 3-4 hari dengan persiapan sampai 6 jam ini. Oke, itu memang Kak Ivan sampaikan ke mereka ya, memang. Dan waktu kita merekrut freelance, itu hal-hal yang menjadi hal utama kita wawancara orang. Lu siap tidak bekerja di bawah tekanan? Ini penting sekali. Dan siap tidak pulang rumah? Siap tidak mandi? Tapi tetap wajib pakai parfum gitu. Nah, gitu kan. Nah, banyak hal sih sebenarnya itu kita kasih sehingga kita dapat orang yang berkomitmen bahwa saya mau totality, saya mau belajar, saya mau suksesan ini sama-sama. Karena toolsnya sudah ada. Tinggal baca, di mentoring, di training dikit, eksekusi kan ada yang dampingi juga, ada PSC mendampingi untuk itu. Karena strata tim kita kan banyak kan, ada di wilayah manajernya, ada wilayah freelance, ada LO-nya, ada krunya dan lain sebagainya di masing-masing bidang-bidang tugas. Tapi ini memang bukan hal yang mudah juga ya Kak. Tidak mudah sebenarnya. Cara kita harus berpikirnya sangat detail dan komprehensif kalau kita mau sukses gitu. Oke. Dan itu ini walaupun sedikit lagi ya waktunya tapi betul satu pertanyaan lagi Kak Ivan. Ini kalau misalnya tadi kembali kerja tim kayak misalnya begitu kan. Ide-ide yang disampaikan itu kan memang Kak Ivan panggil mereka semua untuk berkumpul untuk menemukan ide bersama atau memang dari Kak Ivan dan berapa orang saja di tim di Indonesia? Biasanya karena saya sudah terbiasa kan, saya sangat peka. Ini mau kemana sih trennya? Saya riset dulu, saya panggil ini siapa nih? Si A saya panggil.
hari ini tren di anak-anak milenial Kupang lagi apa sih? Diskusi dulu, brainstorming kecil nih. Setelah itu selesai, saya coba merambung insight-nya. Itu tidak perlu banyak orang, terlalu banyak orang, karena kita harus berbicara mind mapping kan. Mind mapping, seperti apa sih cara pikir orang, cara pandang orang, segmen demografi ini seperti apa, psikografinya bagaimana, trennya lagi apa, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu kita analisa di situ. Dari situ keluar ide tadi yang saya bilang. Begitu ide itu mau diterjemahkan menjadi strategi, ya kita panggil yang ahli di bidang konten kreator digital nih, siapa nih? Siapa yang ahli desain? Terus yang biasa produksi atau panggung dan lain sebagainya, yang punya koneksi ke talent dan sebagainya, ini semua ini kita panggil. Itu biasanya in-house, teman-teman di dalam sudah punya tugas masing-masing maupun freelance. Kita dulu diskusi, saya punya gagasan ini nih. Kira-kira bagus ya pengisi acaranya seperti apa ya? Yang topnya apa? Kita bertukar gagasan. Kita kumpul semua, kita saring-saring, terus kita sepakati, akhirnya keluar sih gambaran besarnya. Dan kita bisa rasakan, ini bakalan sukses. Oke. Ya, Wah, ini banyak sih sebenarnya. banyak sekali Kak. Beta masih pengen tanya banyak hal ya di Kak Ivan ini ya. Tapi memang waktu kita tinggal 5 menit lagi Kak. Jadi ini betul. Jadi nanti kita pas ngopi ya. Kata produser saya nanti sehari kita ajak ngopi ya Kak Ivan ya. Ini kan banyak hal yang kita Saya bahkan obrolin ini. tertarik untuk kita bekerja sama dengan Pos Kupang, bagaimana kita mengedukasi banyak Boleh hal. lah, tapi ini dibicarakan di belakang layar ya. Oke deh, Kak Ivan, ini sebelum kita tutup kegiatan kita siang hari ini, kita minta closing statement dari Kak Ivan, mungkin ajakan untuk teman-teman di rumah, seperti apa terkait dengan event ini. Terima kasih. Langsung? Langsung Kak, silahkan. Oke, untuk event saya mau bilang bahwa event online menarik, tapi event offline ditunggu-tunggu. Tetap semangat. Hari ini kita semua harus berpacu, bukan sekedar kreativitas, tapi kita harus berinovasi. Kenapa? Teknologi hari ini sudah masuk di ruang-ruang industri event ini gitu. Kita ada di garis start yang sama, teman-teman di dunia event, di NTT, di Kupang, tidak usah khawatir bahwa industri ini akan bangkit. Yakin bahwa industri ini akan bangkit, ya ini saya yakinnya, karena sebenarnya sudah jalan untuk event online, tapi bagaimana kita bisa berinovasi. Dan pesan saya, tetap kita taat protokol kesehatan, 3M, terus tetap solid dan produktif, karena ekonomi harus bisa dibangkitkan oleh kita juga sama-sama. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ivan, tetap solid dan produktif ya teman-teman. Ingat baik-baik ya, dua kata ini sangat penting ya untuk teman-teman di rumah ya. Terima kasih banyak Kak Ivan sudah hadir bersama dengan kita siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman di rumah ya yang sudah berpartisipasi dengan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang Kak Ivan sharing hari ini, apa yang Kak Ivan tips yang Kak Ivan bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya, teman-teman Tribuners. So, saya Ani dan juga Kak Ivan Rondo, kita pamit dulu ya. Tapi sebelum kita pamit, jangan lupa ya teman-teman untuk terus patuhi protokol kesehatan 3M ya. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga untuk menjaga jarak ya teman-teman. Akhir kata saya Ani dan Kak Ivan Rondo, kami pamit ya dari Ngobrol Asik Pos Kupang. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.